YouTube channel aku. Apa kabar para abdi negara dimanapun kalian berada? Aku udah lama banget gak sharing tentang beasiswa LPDP, khususnya program targeted PNS, TNI, dan Polri. Kali ini aku akan sharing informasi penting buat kalian yang kemarin pada nanya, setelah kita lolos beasiswa LPDP apa ya kak ya yang harus kita lakukan. Nah, aku akan sharing pengalaman aku pada saat itu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video ini supaya channel aku semakin bermanfaat buat para pejuang LPDP. Tonton videonya sampai habis. Nah, buat temen-temen yang kemarin pada bingung, kak ini selanjutnya aku harus gimana? Kebingungan kalian akan aku jawab di sini, teman-teman. Jadi buat kalian yang udah dinyatakan lolos seleksi beasiswa LPDP, aku ngucapin selamat terlebih dahulu. Kalian sudah berhasil sampai tahap ini. Dan hal yang gak kalah penting, nah kalian belum dinyatakan sah jadi awardee kalau belum ikut yang namanya persiapan keberangkatan. Jadi persiapan keberangkatan ini wajib diikuti oleh kalian yang sudah lolos seleksi beasiswa LPDP, yang nantinya ini akan berfungsi atau bermanfaat untuk kalian ngurus SP dan log. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengikuti PK. Nah, untuk mengikuti PK ini ada syaratnya teman-teman, yaitu kalian udah dapet LOE dari kampus tujuan kalian. Nah, pada saat itu aku belum dapat LOE di tahun 2021, jadi aku harus dapat LOE dulu. Jadi aku akhirnya baru kuliah di 2022. Nah, buat teman-teman yang udah ada LOE pastinya otomatis udah diatur oleh panitia PK ya untuk terjadwalkan PK-nya. Nah, buat yang belum dapat, kalian harus segera daftar kampus tujuan kalian yang udah kalian pilih pada saat daftar beasiswa LPDP. Setelah kalian dapat LOE, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mengajukan slot PK, dan itu kalian ajukan lewat tiket bantuan LPDP. Ini adalah contoh tiket bantuan yang waktu itu aku ajuin, dan ini aku sertakan LOE yang aku dapat dari UGM. Nah, setelah itu dari pihak LPDP atau CSO LPDP ini akan merespon. Nanti kalian akan diminta sejumlah data diri kalian untuk kebutuhan PK ini. Nah, kalian harus isi sampai kalian direspon, kalian dapat email dari LPDP bahwa kalian sudah masuk dalam daftar tunggu PK. Nah, ini adalah contoh email dari LPDP pada saat itu bahwa aku masuk dalam daftar tunggu PK dan aku diminta untuk join link Telegram. Dan ini jangan kalian sebar ya, untuk istilahnya LPDP itu hanya akan memberikan link ini emang kepada awardee yang udah ngajuin slot PK lewat tiket bantuan. Nah, nggak selang berapa lama aku tuh udah terjadwalkan di PK 189 pada saat itu. Nah, ini contoh emailnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi nanti kita akan diberikan link untuk masuk grup WhatsApp PK kita. Nah, setelah kalian itu udah dapet jadwal PK, kalian mengikuti serangkaian kegiatan PK sampai dinyatakan lulus, langkah selanjutnya adalah ngurus SP. Sebenarnya ngurus SP ini bisa dilakukan sebelum kalian ikut TK gitu, tapi dengan catatan kalian tuh udah masuk daftar tunggu, atau pas mengikuti PK itu kalian sambil ngurus SP. Jadi pada saat itu aku tuh ikut TK sambil ngurus SP, jadi biar cepet gitu terbitnya, karena emang intake aku nih kan di pertengahan Agustus 2022 ini. Nah, jadi teman-teman untuk ngajuin SP ini kalian bisa melalui Sipendop gitu. Kalian masuk akun Sipendop dengan akun LPDP yang sama pada saat kalian itu daftar. Nah, setelah itu kalian diminta untuk mengisi beberapa data di Sipendop itu, di sistem itu, kemudian upload beberapa dokumen. Nah, ini penting banget, kalian harus baca petunjuknya, dokumen apa aja yang diperluin. Nah, di Sipendop itu kalian nanti akan diminta untuk mengupload silabus mata kuliah, jadwal kuliah, kemudian LOE terbaru,
Dan untuk PNS ini kalian harus ngupload yang namanya surat tugas belajar. Nah, sedangkan surat tugas belajar itu kan terbit kalau kita udah punya LOG. Nah, kalian jangan khawatir karena di LPDP ini memberikan beberapa opsi gitu. Kalian bisa upload surat izin mengikuti seleksi pada saat kalian daftar kan, ada itu surat izin mengikuti seleksi. Nah, tapi dengan catatan di situ harus ada redaksi bahwa kalian diberikan tugas belajar jika kalian lolos. Karena pada saat itu berdasarkan pengalaman aku di redaksi surat aku tuh nggak ada istilah akan diberikan tugas belajar gitu. Jadi aku perbaiki dulu waktu itu sebelum aku submit pengajuan SP ini supaya nggak terjadi penolakan gitu ya. Dan buat teman-teman yang memang di prodinya atau prodi tujuannya itu ada matrikulasi, pastikan matrikulasi itu sifatnya tidak menggugurkan kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sifatnya menggugurkan itu pastikan lulus matrikulasi teman-teman. Nah, setelah itu kalian kalau misalnya belum dapat batch PK atau kalian belum dapat jadwal PK, nah itu kalian nanti harus ngisi surat pernyataan bersedia untuk ikut PK. Nah, itu nanti bisa di-download template-nya di Sipendop. Nah, itu kalian compile dengan pada saat itu aku compile dengan screenshot bahwa aku udah masuk daftar tunggu PK kayak yang tadi yang sebelumnya udah aku kasih lihat. Nah, itu di-compile dengan surat pernyataan bersedia ikut PK, kemudian kalian upload. Nah, ini yang paling penting juga di Sipendop itu ada pesan. Di situ kalian bisa menambahkan pesan. Saat itu aku nambahin pesan itu karena itu aku butuh cepet karena mepet banget dengan batas pembayaran UKT di UGM pada saat itu teman-teman. Jadi aku tulis pesan di situ bahwa aku sudah terjadwalkan di PK sekian, buktinya sudah ada, di compile dengan surat pernyataan bersedia ikut PK. Kemudian aku tuliskan batas pembayaran UKT di UGM itu sampai tanggal berapa. Jadi itu siapa tahu bisa membantu ya teman-teman untuk mempercepat proses penerbitan SP ini. Karena SP ini nanti kan yang untuk ngurus penerbitan log juga. Untuk durasi penerbitan SP ini kurang lebih pada saat itu aku 9 hari. Jadi aku tanggal 7 Juli itu ngajuin SP, tanggal 16 Juli aku dapet. Dan jika kalian udah dapet segera mungkin itu di kalian upload, kemudian kalian juga kirim hard copy-nya ke kantor LPDP dan foto bukti pengirimannya atau resinya itu kalian upload di Sipendop. Nah, itu nanti yang akan mempercepat pengurusan LOG kalian. Nah, semakin cepat LOG-nya ini terbit juga kalian akan cepat ngurus surat tugas belajarnya gitu. Nah, setelah LOG-nya terbit barulah kalian bisa ngurus surat tugas belajar. Nah, ngurus surat tugas belajar ini juga prosesnya lumayan panjang dan nanti aku akan buat video khusus untuk sharing pengalaman aku ngurus surat tugas belajar. Jadi nantikan video selanjutnya ya. Oke, itu tadi teman-teman sedikit informasi dari aku. Yang penting yang harus kalian catat adalah PK ini sifatnya wajib dan kalian harus ikut serangkaiannya sampai lulus, dinyatakan lulus dari PK ini. Dan alurnya kalau secara ringkas buat teman-teman yang belum dapat LOE, kalian harus daftar kampus dulu sampai kalian dapat LOE, kemudian ngajuin slot PK. Setelah itu kalian baru bisa lanjut ngurus SP, kemudian ngurus LOG dan ngurus surat tugas belajar. Kurang lebihnya ringkasnya seperti itu. Itu tadi sedikit sharing dari aku, semoga bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman yang masih ngurus untuk mendapatkan LOE, nunggu slot PK atau sedang proses ngajuin SP. Semoga dilancarkan dan see you on the next video. Bye bye.